terkait dengan TikTok ini ya. Saya dulu sebenarnya nggak terlalu suka dengan TikTok. Saya melihat TikTok itu isinya kan seperti lucu-lucuan. Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Pokoknya platform yang tidak terlalu serius. Dulu, itu ketika saya belum melihat secara keseluruhan. Jadi, image saya pada waktu itu, TikTok itu untuk anak muda. Muda-muda banget gitu. Kan kalau dilihat nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu. Kemudian ada satu peristiwa ketika anak saya menunjukkan ada TikTok anak muda dari Aceh, seorang gadis gitu, sedang mencongkel chip di KTPL. Nah yang nonton itu jutaan. Anak saya mengatakan begini, "Pak, ini loh ada orang buka TikTok di akunnya nyongkel-nyongkel KTPL. Ini nggak boleh, Pak." Terus gimana, Dik? Saya tanya gitu. "Papa harus buat TikTok, diduetin di situ. Gimana caranya? Udah adik buatin ya." Nah, disitulah saya dibuatkan akun TikTok oleh anak saya. Kemudian diduetkan dengan yang congkel-congkel chip itu. Nah, saya disuruh ngomong sama anak saya. Orang ini bicara beberapa detik, saya diminta oleh anak saya untuk menimpali, menjelaskan bahwa mencongkel KTP itu salah, chip itu tidak boleh dicongkel, chip itu harus dijaga. Dan ternyata respon dari kaum TikTokers itu luar biasa. Dari situ saya menangkap kesan bahwa TikTok ini bisa menjadi media yang serius. Media edukasi yang bagus, media yang bisa digunakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan, mengisi ruang-ruang informasi yang harus diisi oleh kita semua. Nah akhirnya setelah TikTok yang pertama kira-kira di tanggal 12 Februari, kira-kira ya, akhirnya saya mengambil inisiatif, saya harus mengisi, memberi fooding kepada masyarakat informasi-informasi admin. Karena banyak sekali dari situ pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Nah, netizen itu juga saya lihat bagus, saling menjawab di situ. Dari situ saya melihat, memang anak-anak ini membutuhkan informasi yang benar. Nah, akhirnya kami berinisiatif, kemudian ada pertanyaan kita jawab, ada pertanyaan kita jawab, ada informasi baru kita share. Dan yang nonton bisa ratusan ribu. Satu video bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan. Pada mulanya saya hanya pengen satu itu aja. Hanya pengen menjawab yang satu itu. Kemudian melihat responnya banyak sekali, saya dibuatkanlah yang kedua dengan anak saya. Ini Pak, bikin lagi. Jadi membuat TikToknya itu hanya dengan handphone. Jadi cara ini dengan handphone saya begini, kemudian dinyalakan oleh anak saya. Dah, Papa ngomong ya, maksimal 1 menit. Gitu. Dah, setelah itu, udah ya Pak, upload ya. Gitu. Udah di-upload, begitu aja. Makanya kualitas videonya nggak bagus-bagus. Di TikTok saya sangat sederhana, kadang berisik, kadang suara burung, kadang suara sepeda motor, karena ya membuatnya sambil di rumah, sambil ya anak saya begini aja. Gitu. TikTok itu cara memakainya sangat sederhana. Kemudian dia mengalir sendiri, tidak perlu dicari. Jadi kalau kita buka TikTok, itu langsung mengalir sendiri, jalan. Apalagi kalau masuk for your page. Nah itu ditonton oleh banyak orang. Saya melihat TikTok itu merupakan media yang mudah. Dan saya melihat itu generasinya generasi milenial yang memang harus kita isi dengan informasi yang benar. Nah kalau generasi ini bisa kita isi dengan benar, mereka long time life-nya, masa hidupnya itu insya Allah panjang. Kan kalau kita bermain Facebook itu kan generasi tua ya. Seperti saya itu, generasi kita banyak di Facebook. Instagram, Twitter itu generasi menengah. Kemudian generasi paling muda itu di TikTok. Nah kami di kantor ini bermain di 3 ruang itu. Instagramnya juga ada, tapi Instagram saya nggak terlalu banyak followernya, baru 12.000. Dibandingkan TikTok? Ya di TikTok 250.000 followernya. Yang nonton sudah puluhan juta gitu. Belum lagi di-share-share ya? Iya, yang di-share-share, apalagi yang di-share-share, itu lebih banyak lagi. Di YouTube yang nonton paling baru ratusan ribu gitu. Jadi memang generasinya berbeda gitu.